Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Nudiantari dengan NIM 2007931 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Pengetahuan Islam kelas 5A Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistematika serta struktur dari sebuah skripsi. Dan seperti yang kita tahu, skripsi memiliki 5 bab utama. Yang pertama pada bab 1 yang berisi pendahuluan, bab kedua yang berisi tinjauan pustaka, bab ketiga yang berisi metode penelitian, bab keempat yang berisi hasil penelitian, dan bab kelima yaitu penutup. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari sebuah skripsi, yaitu bab pendahuluan. Dan seperti yang kita tahu, pada bab 1 yaitu pendahuluan memiliki beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada perumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Dan yang pertama ada latar belakang. Pada latar belakang sendiri terbahas mengenai masalah dari variabel yang dikaji oleh penulis sebagai skripsinya. Kita ambil contoh dari judul skripsi yaitu penurunan kinerja dari sebuah bisnis ekonomi kecil menengah. Dari judul tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel yang dipilih penulis yaitu penurunan dari kinerja. Sementara permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yaitu apa faktor penyebab dari menurunnya kinerja serta bagaimana cara mengatasi atau cara meningkatkan kinerja tersebut. Dan perlu digarisbawahi, dalam menentukan latar belakang, penulis diharapkan dan dianjurkan untuk melakukan literatur review sesering mungkin serta mengetahui dan mendalami pendekatan apa yang digunakan dalam pemecahan masalah dari variabel yang dikaji oleh penulis tersebut. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Pada bagian ini, penulis diharuskan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang kemungkinan menjadi penyebab, pendorong, atau yang mempengaruhi variabel yang sedang dikaji. Dan tidak hanya itu, penulis juga diharuskan untuk menjelaskan konsep masalah menurut kerangka konseptual disiplin ilmu yang relevan. Dan tidak hanya itu juga, dari faktor-faktor penyebab variabel tersebut diungkapkan kembali secara teoritis maupun empiris. Untuk melakukan hal tersebut, penulis juga diharapkan untuk melakukan literatur review kembali. Selain itu, penulis juga diharapkan untuk membuat batasan-batasan masalah dalam menentukan variabel yang sekiranya lebih dominan dalam mempengaruhi masalah dari variabel yang dikaji. Yang ketiga, ada perumusan masalah. Pada bagian ini, penulis diharapkan untuk membuat kalimat pernyataan yang mengarahkan pada tujuan dan kegunaan, pembahasan hasil, perumusan hipotesis, dan perumusan judul skripsi. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Pada bagian ini, penulis diharapkan untuk membuat maksud atau tujuan dibuatnya skripsi sesuai dengan kajian teori yang digunakan. Misalnya nih, kita ambil contoh. Skripsi ini dibuat untuk memecahkan masalah mengenai produktivitas dari kinerja pegawai sebuah BUMN. Mungkin untuk dari saya, sekian. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya jelaskan ini dapat memberikan wawasan baru mengenai struktur dan sistematika skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.